Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAI. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai materi ketaatan. Sudah dipahami kan? Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai kajiannya, kajian hadisnya, kajian ayatnya, isi dan kandungan ayat, isi dan kandungan hadis, kemudian contoh-contoh perilaku ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hikmah juga. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, apa itu berlomba dalam kebaikan? Apa saja kategorinya? Kemudian bagaimana kajian hadis, bagaimana kajian ayatnya. Nah, itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Isi dan kandungan ayat. Apa saja isi dan kandungan ayat? Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isinya dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya yang kemungkinan besar sudah dipalsukan atau sudah dirubah sedemikian rupa. Yang ketiga, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tentu untuk memutuskan suatu perkara dengan hukum Allah itu harus ada tafsirnya tersendiri. Jadi tidak semata-mata kita sendiri yang tidak paham atau belum paham mengenai kitab tafsir, belum paham mengenai tafsir Al-Quran, apalagi dalam kaidah syariah hukum, itu kita langsung menerapkan begitu saja, tapi perlu adanya bimbingan dari seorang guru yang sudah paham atau sudah ahlinya. Yang keempat, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Itu sudah jelas ya. Yang kelima, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah agar menjadi umat pilihan unggul maju dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Sudah jelas kita diberikan akal, diberikan potensi agar dimaksimalkan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. Yang ketujuh, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. Dan yang terakhir, peringatan bahwa pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada Allah dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia ini. Nah, yang terakhir ini sangat jelas sekali bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara.
mau mampir ngombe, istilahnya seperti itu. Nah, itu sama seperti kita di dunia ini. Kita bahagia, kita memiliki banyak kekayaan, memiliki kepandaian, memiliki segalanya. Kita bahagia, tapi bahagia kita itu hanya sementara. Seperti halnya kita kalau lagi bahagia, kok tiba-tiba selanjutnya kok diminta kembali kebahagiaan itu, kok jadi sedih lagi. Nah itu, kebahagiaan kita itu hanyalah semu. Nah bahagia kita itu apa? Ketika kita kembali ke asalnya, ketika kita kembali kepada Allah, kemudian ditimbang amal kebaikan kita, apakah kita berhak masuk surganya atau malah masuk nerakanya. Seperti Sajjah Al-Rumi, Jalaluddin Al-Rumi, dia membuat sajak yang membahas mengenai seruling bambu. Jadi ini kisah tentang seruling yang dia dibuat dari bambu. Dia diambil dari asalnya, dari bambu, keluarga besarnya kan, itu para bambu itu. Kemudian dia dibuat menjadi sebuah seruling. Gunanya apa? Ya gunanya untuk menghibur orang-orang yang sedang sedih. Misalnya ada yang sedang kesulitan, sedang berduka, maka digunakanlah seruling itu. Nah seruling itu bahagia, dia bisa menghibur orang-orang. Dia juga sangat bangga bahwa dia berguna. Tapi aslinya dalam hatinya itu dia sangat sedih. Kenapa sedih? Dia merindukan tempat asalnya. Di mana? Ya keluarga bambunya. Dia ingin kembali ke asalnya. Dia ingin kembali tempat di mana dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Tempat di mana dia kembali kepada asalnya. Nah, apa hubungannya dengan kita? Ya ada. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan manusia, menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi seseorang yang bisa berguna juga di muka bumi ini. Tetapi bahagia yang kita rasakan selama di dunia ini hanyalah semu, hanyalah sementara. Kekayaan, jabatan, harta, semuanya itu hanyalah semu. Nanti semuanya itu akan diambil. Suatu saat itu pasti akan diambil oleh Allah. Kita sejatinya hidup di dunia ini hanya sendirian. Kita tak punya apa-apa. Semuanya itu hanya milik Allah. Nah, bagaimana bahagianya kita? Ya ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali ke akhirat. Setelah ditimbang apakah kita layak masuk surga atau malah kita justru masuk neraka. Nah itu kurang lebih penjelasan mengenai pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah itu tadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana? Ya banyak-banyak melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Gitu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Gitu. Simple, tapi memang susah untuk dilakukan. Padahal hanya itu satu-satunya amal kita, hanya yang bisa membawa kita kepada surga Allah. Itu adalah bekal kita ketika nanti kita dihisab. Nah, selanjutnya bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat? Yang pertama, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang selanjutnya, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Terus, berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah yang telah digariskan ke dalam Al-Quran. Kemudian senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir, senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada Allah di alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya saat di dunia. Kemudian kajian hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mutlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Isi dan kandungan hadis. Yang pertama, perintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Jangan menunggu tua untuk melakukan amal soleh. Ya kalau kita diberikan umur yang panjang, kalau tidak, maka dari itu kita lakukan mulai dari sekarang. Gitu. Kedua, informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan, seperti gelapnya malam tanpa pelita yang membuat manusia mudah tersesat. Yang terakhir, keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, pasang surut, tidak stabil, terkadang menguat dan terkadang juga melemah. Pada saat iman melemah, perhiasan dunia menjadi paling berharga di matanya sehingga akhir terlupakan, ditukar dengan kenikmatan duniawi. Kemudian kita masuk ke dalam makna kompetisi dalam kebaikan. Nah, kompetisi dalam kebaikan itu apa? Nah, dalam Islam artinya melakukan persaingan atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Nah, secara terminologis, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh juga adalah perbuatan yang mendatangkan maslahat atau kebaikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Bagaimana kriteria perbuatan baik atau amal soleh? Itu yang pertama, adanya niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Kita melakukan kebaikan hanya untuk minta dipuji atau minta imbalan, itu tidak bisa dikategorikan perbuatan baik atau amal soleh. Nah, yang kedua, benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah juga. Yang ketiga, bertujuan hanya mencari ridha Allah, itu jelas ya. Nah, apa saja macam-macam perbuatan baik atau amal soleh? Yang pertama, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan Allah. Contohnya, ya menjauhi larangannya, kemudian melaksanakan perintahnya, sholat, berbuat baik kepada sama manusia, kemudian bisa menambahkan amal-amal soleh lainnya, sunnah-sunnahnya seperti sholat sunnah, duha, tahajud, atau kita beramal soleh seperti bersedekah gitu. Yang kedua, berbuat baik atau amal soleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Jelas ini seperti kita menjaga kesehatan diri. Itu kalau di dalam kalau sekarang ini masa corona, bagaimana cara mencintai diri sendiri? Nah, dengan menjaga diri agar tidak terkena virus tersebut, mematuhi protokol kesehatan itu juga termasuk dalam proses berbuat baik kepada diri sendiri. Yang ketiga, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan sesama, itu sesama manusia ya. Jadi kita harus seimbang antara hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, bagaimana berkaitan dengan sesama? Ya saling tolong menolong gitu. Kemudian saling peduli, saling menghibur apabila ada orang lain yang sedang berduka. Yang terakhir, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan lingkungan. Jelas ini seperti menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus mengurangi sampah plastik, kemudian kita sayang kepada lingkungan kita gitu. Sebisa mungkin kita harus menjaga agar lingkungan kita ini tetap lestari. Kita juga menjaga dunia ini. Dunia ini juga merupakan pemberian dari Allah yang harus kita jaga. Nah, apa keuntungan berbuat kebaikan atau beramal soleh? Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Yang kedua, memiliki rasa sayang. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar. Yang keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. Yang selanjutnya, memperoleh ampunan sebagaimana firman Allah, yaitu maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surat Al-Hajj ayat 50. Yang selanjutnya, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya, mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Dan yang terakhir, memperoleh petunjuk dari Allah. Nah, selanjutnya contoh perilaku yang menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, mampu memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Yang kedua, mampu menjadi model atau uswatun hasanah, contoh yang baik, inovator, pemberi inspirasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar.
Nah, itu tadi materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengenai kajian hadisnya, kajian Al-Qur'annya, Al-Maidah ayat 48, terus isi dan kandungannya, tajwidnya juga ada, kemudian hikmahnya dan contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu, bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa wapri saya. Insya Allah nanti saya akan jawab. Mungkin itu dulu materi hari ini yang bisa saya berikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.